Saya kira itu pertanyaan dan pandangan yang baik sekali, ya. Bagaimana komunis itu terkesan didiskriminasikan dan terkesan disalah artikan sebagai anti Tuhan, ya, kelompok anti Tuhan, gitu ya. Ya, pertama ini ada kaitannya dengan sejarah dan pertarungan politik, gitu ya. Jadi di era-era terakhir Bung Karno itu kan ada pertarungan politik ini antara Bung Karno, tentara, komunis, gitu ya. Ya, dan mungkin ada kalangan Islam di dalamnya misalnya, gitu ya. Maksudnya ada 4 kalangan gitu ya. Tetapi yang memang sangat berperang waktu itu adalah terlihat berkompetisi waktu itu adalah Bung Karno, tentara, dan komunis, gitu. Nah, eh, apa dari sejarah itulah maka komunis itu kemudian dilarang. Komunis itu dilarang, ya. Jadi bukan lagi didiskriminasikan, tetapi memang dilarang, gitu. Dilarangnya karena waktu itu memang terlihat gitu akan mengkup, ya, kekuasaan, gitu. Nah, terlepas dari apakah benar atau tidak, karena berbagai versi, tetapi itu sejarah, gitu. Itulah sejarah di mana sejak Orde Baru komunis itu dilarang. Komunis itu dilarang. Nah, kenapa terjadi salah persepsi bahwa komunis itu anti Tuhan? Ya mungkin itu opini atau gambaran yang dibuat orang ketika itu, gitu ya. Dan juga mungkin perilaku dari kelompok komunis itu sendiri yang mungkin kurang religius atau seperti apa, gitu ya. Tetapi ini sulit, ini sejarah. Ini sejarah, jadi kalau untuk dijawab memang harus baca dulu. Saya juga agak tidak bisa memberi jawaban pasti, gitu ya. Tetapi yang jelas komunis itu sejak runtuhnya Uni Soviet itu memang sudah kehilangan kekuatannya sebenarnya. China pun komunisme di China pun itu sudah mengadopsi liberalisme kapitalisme dalam sistem ekonominya. Jadi kalau tadi kata Mas Abil bahwa komunis itu artinya menghilangkan hak milik pribadi diganti dengan hak milik bersama, komunis di Cina sudah tidak seperti itu. Banyak sekali sekarang komunis orang Cina itu yang menjadi konglomerat. Coba lihat siapa bosnya Alibaba, ya kan? Nah, di Cina itu hak milik itu sudah dibolehkan. Sistem mereka itu sudah liberalisme kapitalisme. Hanya politiknya saja yang masih dikuasai oleh partai komunis, gitu ya. Tetapi sistemnya itu menurut saya sudah tidak komunisme itu, apalagi dalam pengaturan sosial ekonominya, gitu ya. Jadi sistem komunis itu sudah bangkrut sejak Michael Gorbachev pada akhirnya menggulirkan Glasnost dan Perestroika itu, dan pada akhirnya membuat Uni Soviet bubar, ya, menjadi berbagai negara, gitu ya. Nah, setelah itu memang komunis tidak menarik lagi, gitu. Nah, kemudian mereka yang berpaham komunis pun mengambil langkah-langkah yang lebih moderat, ya, mengambil langkah-langkah yang lebih moderat, misalnya ke arah sosialis atau ke arah sosial demokrat, ya. Nah, ini kalau bicara soal sosial demokrat, kita ini Pancasila ini demokrasinya kata Bung Karno adalah sosiodemokrasi. Kata Bung Karno, demokrasi kita itu bukan demokrasi ala Amerika, ala Prancis, ala Jerman, tetapi demokrasi khas Indonesia, yaitu sosiodemokrasi. Sosiodemokrasi itu demokrasi tapi sosialis. Itu artinya moderasi dari komunisme, gitu. Ya. Jadi kalau di Soviet dulu ada Marxisme-Leninisme, di Cina ada Marxisme, Maoisme, di kita sebenarnya Bung Karno Marxisme, Soekarnoisme, yang kemudian dia namakan sebagai Marhaenisme. Marhaenisme itu menjiwai Pancasila. Nah, pada saat ditanya bagaimana demokrasi kita adalah sosio demokrasi. Jadi bukan demokrasi liberal, ya.
Yang dipraktekkan sekarang ini kan demokrasi liberal setelah amandemen keempat UUD 45. Nah, padahal Pancasila itu menghendakinya sosiodemokrasi, demokrasi sosial. Demokrasi tapi sosialis gitu. Itu tercermin misalnya di sila kelima, keadilan sosial. Gitu ya. Jadi sistem ekonomi kita pasar tetapi melindungi kaum miskin dengan keadilan sosial itu. Itu yang akan menghindarkan kita dari ketimpangan sosial yang besar. Meskipun prakteknya kita memang timpang. Seperti kata pengusaha muda HIPMI ya, bahwa 1% orang Indonesia itu menguasai lebih dari 50% aset negara, aset di Indonesia, ekonomi di Indonesia. Itu kan timpang sekali. Itu prakteknya. Tetapi cita-citanya, Pancasilanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan komunitarianisme. Itu kan bukan komunis ya, komunitarianisme. Itu kan arahnya lebih sosialisme dibanding liberalisme. Begitu. Jadi, meskipun kita terkesan diskriminatif terhadap komunis, melarang komunis, tetapi sebenarnya Pancasila, ideologi negara kita, itu lebih condong kepada sosialisme dibanding kepada liberalisme. Begitu Mas Abil ya. Jadi komunis memang sudah mati, sudahlah. Kita tidak mungkin juga membuat komunis itu menarik misalnya, katakanlah begitu, karena memang roh zamannya sudah ke arah liberalisme. Justru itu yang kita harus rem ini gitu. Jangan sampai kita jatuh seluruhnya kepada liberalisme. Karena kalau jatuh seluruhnya kepada liberalisme, berarti sepenuhnya sistem pasar, maka kasihan orang-orang yang kalah. Gitu. Maka ketimpangan sosial itu akan menjadi semakin besar. Kita yang harus perjuangkan adalah bagaimana keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu tetap terjaga. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 gitu, tentang ekonomi. Itu harus dirubah. Ya, yang sekarang sudah sangat liberal itu harus diubah. Gitu. Jadi kalaupun ada amandemen UUD 45, ubahlah yang perlu-perlu saja, tidak kembali ke UUD yang asli, tetapi ubahlah yang perlu-perlu saja. Misalnya, kalau kita sudah kebablasan liberalisme kapitalisme, kita harus potong. Ya, kita harus rem agar kemudian kita tetap berpegang pada Pancasila, pada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Demokrasinya pun tidak sepenuhnya demokrasi liberal, tetapi adalah sosiodemokrasi. Saya kira itu ya. Kalau terkait dengan komunisme, tentu saja kita tidak mungkin juga menghidupkan komunisme yang di seluruh dunia pun sudah hampir mati, gitu. Terutama dari sistem ekonominya. Nah, maka tentu saja masih bisa komunitarianisme itu diperjuangkan dalam arti kepentingan bersama itu diperjuangkan, gitu ya. Dalam bentuk kita memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sosialisme loh sebenarnya. Tapi sosialisme yang moderat. Sosialisme yang pro pasar. Bukan sosialisme yang anti pasar. Komunisme itu sosialisme anti pasar. Dia itu seluruh hak milik dikuasai oleh bersama gitu ya. Tetapi kalau dalam Pancasila, seseorang boleh memiliki hak milik, seseorang boleh kaya, tetapi semakin kaya dia harus punya kontribusi yang semakin besar bagi hidup bersama sebagai bangsa dan negara. Saya kira itu ya. Sudah jam 11, jadi saya kira cukup. Terima kasih kepada Mulyani dan Eri, dan juga kepada semuanya yang hadir. Kalau masih ada yang ingin didiskusikan di grup juga bisa ya. Jadi saya pikir saya tutup sekarang ini. Terima kasih.